Selamat datang teman-teman. Pada video kali ini, saya Amir Hamzah, mahasiswa PPG Prodi Pendidikan Kimia Universitas Riau, akan menyampaikan video pembelajaran berupa pembelajaran daring dengan metode Discovery Learning menggunakan LKPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, terima kasih telah hadir, telah bergabung di proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Mulai dari malam tadi Bapak sudah membagikan materi termasuk link absen ya. Jangan lupa isi absen di Classroom. Linknya sudah Bapak bagikan di Classroom untuk menunjukkan kehadiran kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep mol. Konsep mol ada berapa cara menentukannya? Yang pertama, berdasarkan jumlah, berdasarkan masanya. Itu minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang minggu ini kita akan melanjutkan. Bapak mau gambarkan, analogikan seperti ini, nak. Kalau kita membuat teh, ya 2 gelas teh, gelas yang pertama kita beri gula 1 sendok, dan gelas yang kedua kita beri gula 2 sendok. Nah, bagaimana perbedaan rasa dari keduanya? Mana yang lebih manis? Betul ya, yang 2 sendok rasanya lebih manis dari yang 1 sendok. Kenapa? Karena jumlah gulanya lebih banyak. Hari ini kita akan mempelajari materi penentuan kadar zat ya. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anak dapat memahami penentuan kadar zat, menjelaskan dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penentuan kadar zat. Oke, untuk kegiatan yang pertama, oh ya, LKPD sudah pegang semua yang di print, dan beberapa yang belum ditulis ya. Oke, jadi nanti langsung kalian isi di LKPD ya. Sekarang Bapak akan putarkan video. Anak-anak, pada saat pandemi saat ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hand sanitizer. Nah, hand sanitizer berfungsi sebagai cairan pembunuh kuman. Beberapa merek yang diperdagangkan. Nah, untuk membuat hand sanitizer dibutuhkan beberapa bahan sebagai berikut, seperti etanol 96%, terus ada hidrogen peroksida 3%, dan gliserin 3%. Nah, kandungan akhir alkohol dalam hand sanitizer yang kita buat adalah antara 65-70%. Apa yang diamati tadi? Apa yang dilihat dari video tadi? Oke, ada hand sanitizer. Oke, jadi dari pengamatan kalian dari video tadi, tulis saja di kegiatan 1. Tadi ada melihat ada hand sanitizer, pembuatan hand sanitizer. Bahan-bahannya tadi ada kan? Bahan-bahan pembuat hand sanitizer. Kita lanjut ke kegiatan 2. Seperti biasa, di kegiatan 2 Bapak meminta kalian untuk rumusan masalah dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini berdasarkan dari video stimulus tadi ya. Tadi kan udah ada alkohol 96%, ada yang apa tadi, gliserol 3% ya. Maksud dari 3% 96% itu apa ya? Kita akan pelajari hari ini. Silakan kalian tulis pada lembar kerja yang sudah kalian pegang. Kita lanjut ke kegiatan 3, tahap data collection atau pengumpulan data. Bapak rasa modul sudah dibagikan ya, sudah bisa dibaca dari modul untuk kegiatan 3, karena modul itu 3 pertemuan. Sekarang Bapak hanya ingin menampilkan video ya, kembali video. Kalau tadi, sekarang video materi pembelajaran
Bila suatu larutan mengandung jumlah zat terlarut yang besar, maka dikatakan sebagai larutan yang berkonsentrasi tinggi atau larutan pekat. Sebaliknya, apabila zat larut jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelarutnya, maka dia dikatakan sebagai larutan encer. Untuk menghitung kadar zat dalam suatu campuran, yang pertama itu dinyatakan dalam persen. Untuk persen itu sendiri nanti akan ada dua. Yang pertama itu adalah persen massa, artinya membandingkan massa zat terlarut dalam suatu larutan. Dan bisa kita tuliskan di sini rumusnya adalah gram terlarut atau massa terlarut per gram larutan. Secara umum kalikan dengan 100%. Yang kedua ada yang namanya bagian per juta disingkat BPJ atau part per million atau disingkat ppm. Yang ketiga itu ada konsentrasi. Jadi dari video tadi sudah jelas, sudah disampaikan semua, mulai dari menentukan kadar zat berdasarkan ada persen massa dan persen volume, ya. Ada juga menentukan bagian per juta ppm. ppm ini kita sering dengar polusi udara di suatu daerah sudah di atas standar dengan kadar sekian ppm. Nah, itu istilahnya. Ada lagi yang ketiga, molaritas, ada molalitas, ya. Ada molaritas, ada molalitas yang terbalik, dan ada juga fraksi mol, ya. Untuk lebih memahaminya, supaya tadi yang sudah dibagi semua dari video, lebih memahaminya, sekarang kalian kerjakan soal di LKPD untuk kegiatan 3, mulai dari kadar zat, persen massa atau volume untuk dikerjakan terlebih dahulu, ya. Nanti jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya, boleh di Google, boleh di WA group, ya, sambil kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD. Nanti di akhir Bapak akan minta beberapa orang untuk membacakan hasil pengisian LKPD-nya. Oke, anak-anak, ada masalah dalam mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang Bapak minta beberapa orang untuk membacakan hasil pengisian LKPD saja langsung. Untuk yang pertama, siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Oke, silakan. Berapa persentase massa dari 15 gram NaOH yang terdapat dalam 150 ml larutan NaOH jika massa jenis larutannya dianggap 1 gram per mililiter? Jawab, persen massa NaOH sama dengan massa NaOH dibagi massa larutan dikali 100%. Persen massa NaOH sama dengan 15 dibagi 150 dikali 100%. Persen massa NaOH adalah 10%. Betul ya, jadi persen massa NaOH dalam larutan 150 ml NaOH adalah 10%, ya. Oke, sekarang lanjut yang bawahnya. Siapa lagi? Oke, silakan. Berapa gram NaOH yang terdapat dalam 500 gram larutan NaOH 20%? Jawabannya, persen massa NaOH sama dengan massa NaOH per massa larutan dikali 100%. Massa NaOH sama dengan persen massa NaOH dikali massa larutan per 100%. Massa NaOH sama dengan 20% dikali 500 gram per 100%. Massa NaOH sama dengan 100 gram. 20% dari 500 itu 100 gram, ya. Oke,
Jadi untuk fraksi mol, untuk dipahami bahwa kalau ada dua zat, ada zat terlarut dan pelarut dalam larutan, ya, fraksi mol itu jumlahnya sama dengan 1, nah. Ya, jadi kalau di atas tadi kita sudah dapat fraksi mol CH3COOH, ya, 0,0476. Nah, untuk fraksi mol airnya tinggal 1 dikurang 0,476, 0,0476, ya. Maka dapatnya adalah 0,952. Hasilnya sama. Makanya jadi nanti fraksi mol air ditambah fraksi mol CH3COH sama dengan 1 hasilnya, ya. Itu untuk diingat, jangan sampai terlupakan, ya. Kembali Bapak ulangi, materi ini materi dasar, ya, karena akan terus dibawa nanti selama kalian belajar kimia, ya. Sekarang kita sudah di akhir kegiatan. Sebelum Bapak simpulkan, Bapak minta kalian menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nazmi. Persen massa atau volume adalah menyatakan massa atau volume zat yang terdapat dalam 100 bagian massa atau volume campuran. Oke, jadi bagus ya. Persen massa menyatakan massa atau volume zat yang terdapat dalam 100 bagian dari massa atau volume campuran, ya. Sekarang yang B, bagian per juta. Siapa lagi? Fitri, silakan. B. Bagian per sejuta adalah banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran, dinyatakan dengan ppm. Oke, bagus ya. Jadi bagian per sejuta adalah banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Biasanya dinyatakan dalam ppm. Oke, lanjut yang ketiga sekarang, molaritas. Oke, silakan. Molaritas adalah banyaknya mol zat terdapat dalam 1 kg pelarut. Bisa dirumuskan dengan M sama dengan N per P atau M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P. Oke, per V. V itu volume ya, volume liter ya. Fraksi mol. Nazmi, coba lanjut lagi. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Oke, jadi fraksi mol adalah perbandingan banyaknya mol dari zat terlarut atau pelarut dibandingkan dengan mol total, ya. Oke, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Inti pembelajaran kita pada hari ini dapat Bapak simpulkan bahwa penentuan kadar zat ada beberapa macam cara, mulai dari persen massa, persen volume, terus bagian per sejuta, ada juga molaritas dan molalitas, ya, sampai diakhiri fraksi mol. Nah, semuanya digunakan pada bagiannya masing-masing, ya, seperti molaritas dan molalitas tadi. Molaritas untuk dalam 1 liter larutan, molalitas dalam 1 kilo pelarut, ya, jadi penggunaannya spesifik. Terakhir, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah membagikan soal evaluasi di Google Classroom. Linknya sudah Bapak bagikan, silahkan kalian kerjakan, ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ke hukum-hukum dasar kimia. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.